Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menyampaikan dakwah singkat tentang Allah yang paling setia kepada kita. Teman-teman sekalian, Allah yang paling setia kepada kita. Ketika kita meninggalkan Allah, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita mengabaikan Allah, Allah nggak pernah mengabaikan kita. Ketika kita cuek sama Allah, Allah nggak pernah cuek sama kita. Ketika kita menolak Allah, Allah menerima kita dan menunggu kita. Ketika kita menjauh dari Allah, Allah selalu menunggu kita kembali. Allah itu sangat setia banget, teman-teman. Makanya muncullah sebuah hadis bahwa Allah itu lebih baik memperlakukan kita daripada kita memperlakukan diri kepada Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau dia mengingat aku dalam dirinya, maka aku akan ingat dia. Kalau dia menyebut tentang aku akan sebut namanya di tempat yang lebih mulia. Ketika dia mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepada dia sehasta. Kalau dia mendekat ke aku sehasta, maka aku akan mendekat kepada dia sedepak. Kalau dia datang kepada aku dalam keadaan berjalan, maka aku akan datang kepada dia dalam keadaan berlari." Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat setia banget kepada kita. Bahkan ketika kita sering berbuat dosa selama bertahun-tahun, Allah nggak pernah meninggalin kita. Dan ketika kita ninggalin sholat berkali-kali sampai bertahun-tahun, tapi Allah tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita sekalipun, bahkan sedikit pun. Bahkan Allah malah berfirman bahwa Allah menunggu kita setiap malam. Walaupun kita telah terlelap dalam tidurnya, Allah selalu berkata dan mengunjungi kita. Dan dia berkata, "Ya ibadi hal min tahib, ya ibadi hal min tihaja, ya ibadi hal min mustaghfir." Allah pun berkata, "Wahai hamba-hambaku, ada yang mau bertobat, sini aku terima tobatnya." Dan dia berkata lagi, "Wahai hamba-hambaku, ada yang minta ampun, sini aku ampuni dosa-dosanya." Dan dia berkata lagi, "Wahai hamba-aku, ada yang minta pertolongan, sini aku tolong." Bisa kita lihat, teman-teman, Allah setiap malam atau sepertiga malam datang kepada kita, mengunjungi kita, dan dia selalu menawarkan hal-hal jasa kepada kita, tapi kita jarang menyapanya. Kadang kita terlelap dalam tidur, kadang nyampe subuh pun kita terlewat. Allah itu baik banget sama kita, teman-teman. Bahkan ketika kita melakukan dosa siang dan malam, bahkan bertahun-tahun, kalau kita tiba-tiba kita sadar dan terjebak dalam kesusahan hidup karena efek dari dosa kita, setelah kita akhirnya hancur, kehidupan kita berantakan karena dosa-dosa kita sendiri, lalu kita datang kepada Allah, kita berkata, "Rabbi zalamtu nafsi faghfirli." Ya Allah, saya telah menzalimi diri saya sendiri, ampunkanlah dosa saya. Mendengar kata itu, Allah langsung bahagia. Bukan hanya bahagia saja, Allah langsung jatuh cinta kepada kita dengan kata-kata tersebut. Coba kurang baik apa Allah kepada kita? Kita berbuat dosa sekian tahun, tiba-tiba ketika kita berdoa seperti itu, Allah langsung memaafkan kita dan langsung senang kepada kita. Dan dia juga senang mengharapkan kedatangan kita. Itu suka banget cinta kepada hamba dan atau umat Nabi Muhammad yang bertobat kepadanya. Cintanya Allah itu kepada orang-orang yang suka membersihkan diri dan bertobat dan belajar dari kesalahannya. Bisa kita tahu dan kita renung, teman-teman, bahwa Allah itu suka dan cinta kepada yang bertaubat, cinta kepada orang yang membersihkan diri. Bahkan dalam keadaan sebuah hadis digambarkan senangnya Allah kepada hambanya yang banyak dosa, lalu dia datang kepada Allah minta ampun kepadanya dan memohon ampunan dan minta maaf kepada Allah. Allah itu sangat senang kepadanya. Bagaimana gambaran senangnya Allah? Nabi SAW menggambarkan seperti seorang yang kehilangan untanya di tengah padang pasir. Lalu kemudian dia putus asa karena dia hampir celaka, nggak punya bekal dan nggak punya kendaraan. Lalu dia tertidur karena lelah dan pingsan. Kemudian ketika dia sadar, dia melihat untanya di sampingnya dengan semua barang-barang dan bekalnya. Saking bahagianya orang ini, kemudian dia berteriak sambil melihat ke langit dan dia berkata, "Allah, Engkau hambaku dan aku adalah Tuhanmu." Dia terbalik mengucapkan kalimat ini karena saking bahagianya. Itulah gambaran senangnya laki-laki menemukan unta dan bekalnya setelah seharian dia kehilangan unta tersebut dan barang-barangnya.
Ternyata kata Nabi, Allah lebih senang daripada laki-laki itu terhadap hambanya yang datang untuk meminta ampun kepadanya. Allah itu setia banget kepada kita, Allah itu sangat baik kepada kita. Ketika kita punya dosa, Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita dan menunggu kita untuk meminta ampun kepadanya. Sekian dakwah singkat yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata-kata dan tidak mengenakan, saya mohon maaf, dibukakan pintu sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.